menggerakkan hati setiap kami, khususnya keluarga besar DSCM, Diaspora Sejahtera Caring Ministry, di mana filosofi gereja kami adalah memperhatikan sesama, keselamatan dan kebutuhannya. Shalom jemaat Tuhan, kita memasuki bulan Mei, bulan Mezbah Keluarga atau MK. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di bulan MK ini, mari kita saling mengingatkan apabila ada jemaat Tuhan yang belum ber-MK, ajak mereka untuk ber-MK. Bapak Ibu bisa menghubungi call center MK untuk informasi seputar Mezbah Keluarga. Jangan ragu untuk ber-MK, karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Nah jemaat Tuhan, saatnya kita menyimak informasi sepekan GBI Diaspora Sejahtera. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai, dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Mari kita dukung dan doakan World Prayer Assembly New Wave. 17 Mei 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Live streaming dari Surabaya, GBI Diaspora Sejahtera, Jalan Taman Prapen Indah, Blok C nomor 6-7 Surabaya. Registrasi menghubungi Ari di 0882 1702 0171. Dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi, hendaklah kita tidak jemu-jemu melakukan kebaikan kepada sesama. Ucapan terima kasih kepada para donatur yang sudah menabur, Ibu Hendrawati, Ibu Handayani, Ibu Beni, Ibu NN, dan Bapak Dendi Pristiwanto. Taburan Bapak Ibu sudah menjadi berkat baik bagi jemaat diakonia juga pekerja gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kami atas nama staf dan jemaat DSCM Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Sudi Dharma. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan kekuatan, Tuhan tambah-tambahkan keselamatan, sehingga Bapak Pendeta Sudi Dharma dapat melayani kami semua, ditambahkan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun Bapak Pendeta Sudi Dharma, kami semua mengucapkan Happy Birthday! Kami dari Maria Martha Ministry mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Sudi Dharma. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Sudiono mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala Senior Dr. M. Sudi Dharma dan Ibu, kepada Bapak Erlangga Dharma beserta Ibu. Demikian juga dengan para pejabat gereja, para penatua, para diaken, bahkan seluruh jemaat Tuhan atas supportnya, perhatiannya, doanya kepada istri saya, kepada kami semenjak istri jatuh sakit sampai pulang ke rumah Bapak hari Senin tanggal 9 bulan 5 dan dimakamkan tanggal 10 bulan 5. Kepada seluruh hadirin yang hadir baik dalam ibadah penutupan peti, pemberangkatan,
maupun yang di pemakaman, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami menyapa Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan yang mengikuti ibadah secara regawi di Gedung Pondok Daud maupun yang mengikuti ibadah secara streaming melalui Radio Sejahtera FM dan YouTube channel Diaspora. Kita pastikan hari ini kita tetap sehat, semangat dan sukacita. Oleh karena itu yang ada di Gedung Pondok Daud yang mengikuti ibadah ragawi, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian Alkitab yang akan menuntun dalam rangkaian ibadah kita, ibadah raya pagi ini. Bersama-sama kita membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini, yang akan mengurapi kami para hamba-hamba-Mu yang ada di altar yang kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan lewat kebenaran firman, yang menjadi jawaban yang pasti bagi kami semuanya, worship leader, para singer, tim musik, serta yang mengatur multimedia, para aser dan semua umat dan jemaat Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah pelayanan dan ibadah kami saat ini. Pengurapan yang sama yang turun dari surga dari tempat maha tinggi, kami sudah menerimanya. Oleh karena itu sertailah rangkaian ibadah kami hari ini Tuhan, dan kami percaya bahwa kami senantiasa datang dengan penuh sukacita, kembali pula ke rumah kami masing-masing juga dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan nyata dalam rangkaian ibadah kami, supaya pelayanan dan ibadah kami selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan dan diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin, dan berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, bersimpuh di kaki salib-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Ku tak bagiku berbaring, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan bersama, nyatakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, amin, tuntunku lewati api, dalam berat Kau ada bagi. Berkatakan dengan lebih sungguh, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia.
nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku katakan dengan sungguh haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu memberkati setiap hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Amin. Sepanjang hidupku kami percaya Tuhan, sepanjang hidup kami Kau sertai kami Yesus. Engkau Allah yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi lebih sungguh berkata, sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kami percaya, sekali lagi kami percaya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tangan bersama berkata, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Inilah pernyataan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat. Perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Boleh sekali lagi berkata, sepanjang hidupku ya Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi nyatakan kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Berikan suara-suara bagi Tuhan. Kita sembah Dia Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang setia, Kau yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan Kau Tuhan. Mari kita sembah Dia Yesus, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah.
Kau Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, datang sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus, sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu Tuhan, segala berkat bagi setiap kami Yesus. Kita ralabata kaya ralaba sederele betanta, laba-laba ekana robeta kerele besante. Haleluya. Kita ralaba ya maralaba ya maralaba ya maralaba. Haleluya. Syadara laba tekebiri betanta kaya maralaba. Naralabatakaya bararamatakaya bara. Kinaralabashaka baralabaya baralabatakaya ralabara. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nalabasheke berelebetakaya. Shaka bararabatakara maseteri mitaka. Yes Lord. Mari angkat tangan bersama berkata, haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami menyatakan kebaikan-Mu lewat pujian ini Tuhan, sekali lagi berkata, sepanjang hidupku Kau setia. Kami percaya Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Amin. Haleluya. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau yang setia. Sepanjang hidupku Kau. Kami sekali lagi percaya bahwa Kau Allah yang setia bagi setiap kami Tuhan. Oh Rabba Shepherd Santa. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Biarlah lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi berkata, amin. Berikan suara-suara sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Dan saya mau terbang bersama Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih syukur lagi kepada Yesus. Amin. Katakan bersama. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Aku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang bersama-Mu dalam kemuliaan.
Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Katakan dengan iman. Menantikan beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di jalan-Mu Tuhan. Jangan di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Amin. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, ku kan terbang. Setiap kami mau terbang bersama Engkau Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertahta dan bersemayam di atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan senantiasa Tuhan, untuk kami boleh menghitung hari-hari kami Tuhan, agar senantiasa kami boleh hidup bijaksana ya Bapa. Ampuni Tuhan kalau dalam hidup kami Tuhan kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Namun biarlah pada saat ini Tuhan kami datang sujud dan menyembah Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Hinarala mata kaya. Ajar kami Tuhan, Yes. menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin. Mulialah
besar setiamu Tuhan. Besar Haleluya Yesus. Agunglah karyamu, Ya Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi dari awal bersama kita boleh pujikan pujian ini. Ajar kami Tuhan, hidup dalam hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiap bagi setiap kami Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, sekali lagi kami undang untuk boleh makin berdiri. Haleluya. Dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan amin.
berkata, Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Yesus kami bersyukur padamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Besar setiamu bagi setiap kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa berada bersama kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menjamah setiap kami. Memulihkan setiap kami. Melepaskan setiap kami dari segala hal yang tidak baik. Kami percaya Tuhan, hari ini, saat ini, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ada pemulihan, ada kesembuhan bagi setiap kami. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lawat saat ini setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai murid. Kami hanya mau fokus mendengar isi hati Tuhan. Biarlah setiap kami didapati sebagai tanah yang baik. Ketika benih itu ditabur, akan bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan sepenuhnya saat ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah terus membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Ya. Bulan ini adalah bulan yang spesial bagi kita, khususnya Gereja Diaspora Sejahtera, Bapak Ibu ya. Karena bulan ini adalah bulan MK, ya, bulan Mezbah Keluarga, juga bertepatan juga dengan ulang tahun dari Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Sudi Dharma. Juga bertepatan juga dengan ulang tahun dari DSCM Surabaya. Beri tepuk tangan untuk DSCM Surabaya. Ya, luar biasa sudah memasuki usia yang ke-26 tahun. Ya. Jadi usia yang tidak lagi muda, usia yang sudah dewasa Bapak Ibu. Dan Tuhan pasti akan mengharapkan sesuatu yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya, mengharapkan sesuatu yang baik. Tidak mau DSCM Surabaya ini tetap aja enggak mau. Karena sudah menginjak usia 26 tahun, pasti ada sesuatu yang berbuah. Ya. Ada benih-benih yang sudah waktunya dituai. Ya. Saya selalu berkata Bapak Ibu bahwa bersyukur kalau pagi hari ini saya ada di tempat ini bersama Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Ini sebuah anugerah bagi saya. Ya. Ibadah itu anugerah Bapak Ibu. Ya, saya teringat dari 2 Timotius 3 ayat 12. Itu dikatakan begini. Memang setiap orang yang hidupnya beribadah di dalam Yesus Kristus itu mengalami aniaya. Ya. Mungkin bisa dibantu, bisa ditampilkan ya. Ditampilkan dulu sebelum PowerPoint. Jadi 2 Timotius 3 ayat 12 itu dikatakan memang setiap orang yang beribadah di dalam Yesus Kristus menderita aniaya Bapak Ibu. Tapi 1 Timotius 6 ayat 6 berkata beda. Ya. Memang ibadah yang disertai rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Amin Bapak Ibu. Ya. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, itu ternyata memberi keuntungan besar. Ya. Saya teringat ayat-ayat ini. Jadi saya ingin meneguhkan Bapak Ibu Saudara dan saya, khususnya kita semua yang ada di tempat ini ya, itu bahwa ternyata ibadah itu penuh perjuangan. Betul ya, ibadah itu penuh perjuangan. Dan ketika kita beribadah, dikatakan disertai rasa cukup, berarti ketika kita beribadah, kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Ya. Itu ternyata memberi keuntungan besar. Nah pertanyaannya, setiap ibadah kita
kita dapat gak keuntungan besar? Kalau kita nggak dapat, itu bukan firman-Nya yang bohong. Tapi apakah kita sudah merasakan cukup tadi, bersyukur? Mungkin saya tahu hari-hari ini banyak masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Ya. Beberapa waktu lalu saya mendengar di Malang seorang ibu, ketika ibadah mesti dimarahi suaminya, sampai nangis-nangis. Ya. Saya akhirnya nyimpulkan, oh memang setiap orang yang beribadah di dalam nama Yesus ternyata mengalami aniaya. Ini aniaya. Ya. Tapi ibu ini tetap kuat. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya teringat satu ibu juga. Ketika ibadah, kalau pulangnya terlambat, suaminya marah-marah. Pernah satu waktu ibu ini pulang terlambat karena membelikan kue Bapak Ibu. Ya, mampir dulu ke pasar membelikan kue kepada si suami. Ternyata sampai di rumah Bapak Ibu tahu apa? Kue itu dibuang sama suaminya. Ya. Jadi saya merenungkan ini ketika semalam ya saya katakan iya. Jadi kalau kita ibadah Bapak Ibu, hendaklah kita menerima keuntungan besar. Amin. Keuntungan besar itu bukan kita selalu bilang dapat uang besar, enggak. Tapi percayalah ketika ibadah kita selalu bersyukur, ya, walaupun di luar sana banyak masalah, walaupun mungkin pekerjaan Bapak Ibu Saudara lagi merosot, atau walaupun mungkin Bapak Ibu lagi dalam keadaan yang tidak baik, yang sakit. Tapi ketika ibadah 1 jam ini, kita bersyukur, itu akan memberi keuntungan besar. Amin. Ya. Ketika saudara bersyukur, saudara pulang, saudara akan dipulihkan. Amin. Ketika saudara bersyukur, saudara pulang, saudara akan mengalami anugerah yang besar. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi biarlah pagi hari ini menguatkan kita. Masalah boleh terjadi. Ya. Aniaya itu tetap ada Bapak Ibu. Halangan itu ada ketika kita ibadah. Tadi pagi saya akan berangkat, ternyata mobil saya banyak gembos. Ya. Ini sudah merupakan halangan. Ya. Banyak orang yang mengutamakan ibadah dicaci maki, dianiaya, diolok-olok. Ya. Dan firman ini ternyata benar. Gitu ya. Nah, Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu ayat yang tidak asing kita dengar ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Dan yang berikutnya, kasihilah sesamamu manusia, ya, seperti dirimu sendiri. Salah satu bentuk kita mengasihi Allah Bapak Ibu, itu ya ibadah. Ya. Ini salah satu bentuk. Saya bukan bilang satu-satunya. Saya juga bukan bilang ibadah yang online itu salah, enggak. Tapi bentuk kita mengasihi Allah, salah satunya ketika kita datang beribadah. Karena tadi saya katakan ibadah itu butuh perjuangan. Ya, saudara harus bangun pagi, tidak boleh terlambat, tepat waktu, harus mandi, harus pakai pakaian yang rapi, betul? Tapi jujur kalau saudara melihat di rumah-rumah, bisa seenaknya saudara. Ya. Saya juga tidak katakan itu salah. Cuma apakah kita benar-benar meresponi bahwa ibadah online pun kita harus tepat waktu, harus mandi, harus pakai pakaian yang rapi. Ya. Banyak orang online pakai daster Bapak Ibu. Ya. Pakai daster sambil ngulek sambel gini, ngerungok, ya, dengarkan. Ya. Saya mau katakan, ketika kita benar-benar meresponi ibadah, ya, dan ada rasa bersyukur, syukur, terima kasih Tuhan, kalau aku hari ini masih bisa ibadah, ya, itu memberi keuntungan yang besar, Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, ini tadi saya katakan bentuk mengasihi Allah. Salah satu bentuk mengasihi Allah ketika kita ibadah sebagai anak yang rindu kepada bapaknya, itu ketika anak itu datang kepada bapaknya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anaknya sudah married, bapaknya punya rumah sendiri. Itu setiap
minggu atau mungkin bisa setiap hari datang kepada bapaknya. Ingin bertemu dengan bapaknya. Ya, ingin mendengar suara bapaknya. Ini salah satu bentuk anak yang mengasihi Allah. Namun di bulan Mezbah Keluarga ini Bapak Ibu, bagaimana hukum yang kedua tadi, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini enggak bisa di dalam ibadah. Enggak bisa di dalam ibadah. Saudara tidak bisa di dalam ibadah itu interaksi sama sesama. Mungkin bisa sebelum ibadah mulai atau setelah ibadah selesai. Tapi itu tidak cukup cuma hanya menyapa ya tiap jemaat di pintu keluar. Halo, bagaimana kabarnya Ibu? Cukup sampai di situ, enggak bisa. Ya. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau hari ini atau di gereja ini itu ada wadahnya yang bernama Mezbah Keluarga, Komsel, komunitas sel. Ya. Di Malang itu banyak anggota-anggota MK itu dari gereja-gereja lain. Banyak. Dia rindu mempunyai komunitas. Bagaimana saudara dan saya ketika komunitas itu ada di dalam gereja kita? Apakah kita juga meresponi dengan benar? Ya. Nah, pagi hari ini saya akan membagikan apa yang pastinya yang Tuhan mau ya, untuk kita tahu dengan tema bertumbuh dan berbuah dalam komunitas. Bertumbuh dan berbuah dalam komunitas. Saya awali dengan kisah 2 yang tidak asing ya, yang sering kita dengar. Bagaimana jemaat mula-mula ini Bapak Ibu. Ya, jemaat mula-mula. Karena persekutuan dengan orang percaya ini mengapa penting? Karena ini yang dimaui Tuhan. Yang kedua, karena ini yang dilakukan jemaat mula-mula. Kisah 2, 46, 47 berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, Bapak Ibu bisa perhatikan, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang berikutnya, mereka memecahkan roti bukan di bait Allah, Bapak Ibu. Ya, mereka memecahkan roti bukan di bait Allah, bukan di gereja, tapi di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ya, jadi yang kedua bukan lagi di bait Allah, tapi di rumah masing-masing dengan gembira, dengan tulus, makan bareng sambil rasan-rasan, bukan. Sambil memuji Allah. Amin. Ya, sambil memuji Allah. Jadi makan bareng-bareng. Bukan lagi di rumah-rumah terus seperti di gereja ibadah dengarkan firman. Enggak, makan-makan. Ya, makanya MK itu makan kenyang singkatannya ya. Ya, jangan diganti, jangan Mezbah Keluarga mungkin ya. Makan kenyang kan enak ya, makan-makan. Ya, makan kenyang. Saya lanjutkan. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Dari ayat ini ada 3 panggilan orang percaya. Ya. Yang pertama tadi, dia berkumpul di bait Allah. Yang pertama panggilan mengikut Yesus. Ya. Yang kedua, mereka makan-makan di rumah masing-masing secara bergilir. Panggilan yang kedua, panggilan bersekutu dengan orang percaya. Dan yang ketiga tadi, Tuhan menambah tiap-tiap hari dengan jumlah orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena melihat kita. Tadi dikatakan dan kita semua disukai orang. Ya, jadi panggilan ketiga menjangkau mereka yang terhilang. Mari kita pelajari satu persatu. Ya, kita pelajari satu persatu bagaimana
yang dimaui Tuhan, ya. Yang pertama ini tadi panggilan mengikut Yesus. Bermula Bapak Ibu, bermula dari perjumpaan seorang tukang kayu dan seorang nelayan. Perjumpaannya itu. Bukan orang-orang yang top. Perjumpaannya seorang tukang kayu dan seorang nelayan. Seorang tukang kayu itu Yesus, ya. Dan seorang nelayan di tengah jalan. Dan Tuhan Yesus cuma berkata, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Dan hebatnya di ayat yang ke-20 dikatakan apa? Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, waktu itu Tuhan jalan-jalan, terus ketemu nelayan. Terus Tuhan cuma bilang, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tanpa mikir apa-apa, Bapak Ibu. Dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Ya. Dan karena ayat ini juga, di tahun yang lalu, kalau saya lihat dari YouTube, penduduk dunia yang percaya atau orang Kristen di dunia itu jumlahnya 2,4 miliar. Ya. Seluruh dunia orang Kristen itu jumlahnya 2,4 miliar. Itu gara-gara pernyataan Tuhan ini awalnya. Ya. Jadi ini pernyataan yang mempunyai kuasa yang luar biasa. Sehingga ketika para nelayan itu mendengar ajakan Yesus, dia langsung, ya wis. Bagaimana setiap kita? Saya terlalu percaya saudara dan saya hari ini ada di tempat ini yang pasti sudah mengikut Yesus. Amin. Ya. Pasti sudah dipanggil ya Tuhan Yesus, dipilih oleh Yesus. Tapi apakah saudara serius dalam meresponi panggilan ini? Ya. Karena panggilan Yesus ini ada kelanjutannya Bapak Ibu. Tadi yang kedua tadi, ya, yang ketiga. Jadi bukan terus sebagai pengikut yang saya katakan. Bagaimana panggilan setiap kita? Ya. Seperti nelayan tadi yang antusias ya, mengikut Yesus. Di 1 Korintus 11 ayat yang pertama itu dikatakan begini Rasul Paulus. 1 Korintus 11 ayat pertama, jadilah pengikutku. Sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah Bapak Ibu Saudara siap? Ya. Siap untuk menjadikan mereka itu pengikut Yesus. Hari ini respon kita harus benar Bapak Ibu. Bahwa kita mengikut Yesus. Amin. 2000 tahun yang lalu, Yesus terlihat secara fisik. Sehingga orang-orang pada waktu itu yang ikut aja. Ya. Tapi hari ini, Tuhan Yesus tidak terlihat secara fisik. Bagaimana caranya untuk mengikut Yesus? Berarti harus mengikut kita. Amin. Namun jangan sampai salah. Karena banyak orang-orang hari-hari ini semula memang mengajak orang menjadi pengikut Yesus. Tapi hari-hari ini enggak. Cuma jadilah pengikutku. Ya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak ada jemaat baru. Tidak ada jiwa baru. Yang ada apa? Yang ada jemaat pindah sana, pindah sini, pindah sana. Ya. Karena prinsipnya bukan ikut Yesus, tapi ikut aku. Ya. Jadi setiap kita harus tahu benar bahwa kita ikut Yesus. Memang kita mengikuti hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di bumi ini. Ya. Tapi tetap fokusnya ke Yesus. Amin. Ya. Rasul Paulus pernah berkata bahwa ikutilah nabi-nabi yang terdahulu. Nah, ya. Jadi setiap kita harus siap. Setiap kita ini Bapak, setiap kita ini sudah ditetapkan jadi pemimpin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin ya.
Kita semua ini jadi pemimpin, jadi leader. Ya. Jadi kita harus tahu benar, ketika ada orang ikut saya, kita harus memperkenalkan Yesus kepada mereka. Bukan akunya yang dibesarkan, tapi Yesus. Jangan sampai salah. Ya. Jadi mengikut Yesus. Tuhan ketika melihat nelayan, jelas Tuhan tidak melihat harta. Ketika memilih saudara, dia tidak melihat harta. Dia tidak melihat kepandaian saudara. Dia tidak melihat fisik, tidak melihat yang kelihatan, tidak melihat sesuatu yang kelihatan. Tapi Tuhan hanya melihat hati. Ketika ketemu nelayan, terbukti hati nelayan ini luar biasa. Ya. Hanya seorang nelayan, Bapak Ibu. Tapi ketika diajak Tuhan Yesus, langsung sekarang. Ya. Begitu saudara dan saya. Oleh sebab itu saya katakan, jangan sekali-sekali berkata bahwa aku belum layak. Ya. Aku belum layak ikut Yesus. Ya. Karena Tuhan memang datang kepada orang berdosa. Amin. Ya. Jadi mengikut Yesus itu bukan terus nunggu layak, nunggu kaya, ya, atau nunggu kalau sakitnya sembuh. Enggak. Ya. Tuhan hanya melihat hati setiap kita. Ya. Yang berikutnya tadi panggilan yang kedua, bersekutu dengan orang percaya. Ya, bersekutu dengan orang percaya. Bersekutu dengan orang percaya. Tadi yang dikatakan di Kisah 2:6-47 tadi dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Nah, ya. Bersekutu dengan orang-orang percaya. 1 Korintus 12:27 dikatakan begini ya, Bu. Kamu semua adalah tubuh Kristus, tapi kamu masing-masing anggota. Ya. Jadi saya mau jelaskan yang kedua ini, mengapa sih pentingnya kita berkomunitas, gitu ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, waduh aku males tau lek ngrungokno komsel itu ya. Apalagi MK itu bosen ya. Tapi ndaklah pagi hari ini coba kita, ya itu tadi saya katakan ibadah itu perjuangan ya. Kita coba dengarkan dulu apa sih yang dimaui Tuhan. Ya. Yang kedua, bersekutu dengan orang percaya. Kamu semua tubuh Kristus. Tapi kalau kamu satu-satu bukan tubuh Kristus, anggota. Ya. Ini saya jelaskan dari 1 Korintus 12 ya. Nah, ini cukup panjang, cuma saya baca, nanti Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Bisa ikut dengan pembacaan ini. Dikatakan begini, karena sama seperti tubuh itu satu. Tubuh itu satu. Ya. Dan anggotanya banyak. Ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada telinga, ada mata gitu ya. Dan segala anggota itu, ya, segala anggota ini tadi, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Ya. Jadi kenapa orang percaya itu kok harus berkomunitas? Karena ini, karena kita ini satu tubuh. Ya, ngerti ya maksudnya? Satu tubuh itu apa? Berarti enggak bisa terpisah. Mungkin ada di antara kita, oke, aku tak tangan tok. Duh, merotol ya. Lepas tangan itu dari tubuh. Ketika tangan itu keluar dari tubuh, apa dia tubuh? Bukan. Dia tangan. Bagaimana? Apa yang dikatakan tubuh? Ketika nancep kabeh ini tubuh. Betul ya? Ini tubuh ya. Ketika leher dipotong, namanya kepala sudah. Ketika melihat orang dipotong kepalanya, dia enggak mungkin bilang, oh ini tubuhnya siapa? Enggak. Tapi, loh, kok ada kepala di sini? Ya. Jadi ini perumpamaan tentang tubuh. Sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, ya, dalam satu roh Tuhan, kita semua
Baik orang Yahudi, orang Yunani, orang Madura, ya, orang Batak, orang Jawa, orang Cina, orang apapun. Baik budak, ya, baik pegawai, baik karyawan, baik majikan, ya, apapun, maupun orang merdeka, ya, baik orang yang suci, yang kudus, maupun orang yang berdosa, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya. Jadi ini mengapa kita bersekutu? Karena kita nggak bisa ninggalkan ini. Ya, saya lanjutkan. Ayat 14, saya loncat-loncat karena saya ambil yang penting aja. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Nah, betul ya. Tubuh ini tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan. Jadi aku bukan tubuh. Benar? Enggak. Karena ini sudah nempel satu tubuh. Ya. Saya lanjutkan dulu. 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Ya. Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Jadi Bapak Ibu begini, ini membicarakan tentang bagaimana kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita bicara gini, yang penting aku ambil Tuhan Yesus. Oh betul, enggak salah. Tapi saya mau katakan, apa yang saudara lakukan tidak maksimal. Di dalam hubungan apa? Yang hukum yang kedua tadi. Ya, kasihilah sesamamu manusia. Saya bisa bayangkan, ketika tubuh ini semua mata. Ya, semua mata. Mata tok ya. Ketika kita ketemu orang yang sakit gitu. Ya. Saudara bisa mendoakan enggak? Enggak bisa. Karena apa? Karena enggak punya mulut. Ya. Wong semua mata. Bisanya cuma ngelihat tok. Oh, sakit. Jalan aja enggak bisa, Saudara. Ya. Bisa melihat. Orangnya bengok-bengok. Doa no aku. Enggak bisa ngomong. Aku enggak punya mulut. Kedua, enggak krungu aku enggak punya telinga. Itu. Jadi kenapa kita bersekutu? Itu saling melengkapi tadi. Amin. Mungkin saudara memiliki karunia roh yang berbeda-beda. Ya. Karunia roh, ada yang diberikan roh hikmat, ada yang diberikan roh pengetahuan, ada yang diberikan roh kesembuhan, ya, roh mujizat, nubuatan, kuasa, iman, ya, itu karunia roh. Membedakan roh. Bahasa roh, ya. Ini berbeda-beda. Tapi ketika saudara sendirian, saya katakan, talenta saudara atau karunia yang Tuhan berikan, itu tidak maksimal Bapak Ibu. Ya. Tidak maksimal. Ketika saudara memiliki karunia iman, tapi saudara tidak ada dalam persekutuan, tidak memiliki roh hikmat, ya juga tidak maksimal, cuma iman tok, tapi hikmatnya apa ya yang tak lakukan ya, cuma iman. Ya. Saya lanjutkan dulu. 18 dikatakan begini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota, ya, anggota itu berarti kita masing-masing tadi. Kalau semua ini tubuh. Masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi suatu tempat pada tubuh, Tuhan ingin menggambarkan tubuh lagi. Ya. Misalkan saya contohkan Pak Nardi, Tuhan ngeletakkan di tangan. Ya. Tapi secara roh, mungkin Pak Nardi dapat karunia hikmat. Ya. Nah, yang dikehendaki. Tapi beda lagi ya, dengan Pak Danu. Karunia rohnya beda lagi. Tadi kalau Pak Nardi dikasih roh hikmat,
Pak Danu dikasih roh kesembuhan. Ya. Nah ini yang Tuhan katakan masing-masing secara khusus. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ya. Jadi nggak bisa. Mata bilang, aku nggak butuh tangan. Nggak bisa. Tadi yang saya katakan, mata mau bilang kepada mulut, aku nggak butuh mulut. Nggak bisa. Kita nggak bisa doakan orang. Kita cuma bisa ngelihat. Sebaliknya kalau semua ini kaki gitu. Ya. Ya gak ketok apa-apa. Ya. Ya cuma kaki. Bisa jalan-jalan. Nah ini pentingnya berkomunitas. Aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Ayat 22, malahan justru, nah ini ya, anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Jadi kembali saya katakan, mungkin ada di antara saudara yang merasa, aduh aku gak iso apa-apa. Aku di Komsel gak iso doa. Yo gak iso membawakan sharing. Terus gak iso nyanyi. Yo gak iso main musik. Ya, mungkin gitu ya. Aku gak bisa apa-apa. Tapi firman mengatakan, justru anggota tubuh yang nampaknya lemah, itu yang paling dibutuhkan. Amin Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan kita itu tidak bersekutu. Justru dalam persekutuan itu melengkapi. Jadi orang yang tidak bisa apa-apapun, ya saya maaf ini contoh aja. Misalkan dalam ibadah ini, jangan kita mikir yang paling berjasa itu orang-orang yang di mimbar. Enggak. Ya, orang-orang yang bersihkan ini, office boy. Itu kalau tidak ada OB, ya tidak jadi seperti ini. Ya. Jadi artinya apa? Dalam bersekutu itu ada kekuatan, ada maksimal. OB pun jadi maksimal. Karena dibersihkan pun, ya. Tapi tidak ada sing bawa no firman, ya percuma kan gitu. Ya. Lah sebaliknya tidak ada yang bersihkan, tapi ada pemain musiknya. Jadi apa? Bahkan yang saya mikir lagi, misalkan yang nyolokkan listrik gitu aja, ya ini hal yang kecil. Coba lah tidak ada sing nyolok no. Kira-kira terjadi enggak musik-musik ini? Ya. Jadi ini persekutuan ini sebetulnya gampang banget. Bukan sesuatu yang rumit atau yang mengerikan. Ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Ini diumpamakan tubuh. Kita dikasih pakaian, dilindungi, ditutupi. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk di hadapan Allah. Sesuai yang dikehendakinya. 25. Supaya jangan terjadi perpecahan. Seperti firman tadi yang pembuka tadi ya. Tidak terjadi perpecahan. Dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, bersekutu itu mengapa penting? Karena biar kita ini maksimal. Amin. Biar kita ini loh, anggota ini tadi loh. Loh benar, saya kalau tanpa orang, saya nggak bisa apa-apa. Yang pasti, saya pasti dengan Tuhan, itu pasti ya. Tapi dalam hubungan di bumi ini loh. Ya. Saya kemarin itu benar-benar mendapat inspirasi Bapak Ibu. Kemarin itu waktu di Malang di NICC, Bapak Sudi Dharma lagi naik, waktu turun saya dampingi. Ya, ketika saya dampingi, dia bisikkan begini, ini loh Pak, bukti orang itu butuh orang. Saya itu sampai, waduh ini konfirmasi firman nih. Padahal saya cuma dampingi gini. Terus dia bilang, ini loh Pak, orang itu butuh orang. Saya langsung jawab, iya Pak, memang butuh komunitas. Ya. Jadi jelas. Ya.
saya percepat sedikit ya. Yang ketiga menjangkau orang terhilang. Penjangkauan jiwa ini bukan hanya kepada pendeta, tugasnya pendeta atau tugasnya pastor. Penjangkauan jiwa ini Bapak Ibu, tugas dari kita semua. Tugas kita semua, penjangkau jiwa. Kalau kita lihat, nah ini, ya. Matius 4, 19, 20 tadi dikatakan apa? Ikutlah aku dan kau akan kujadikan. Tapi Matius 28, 19, 20, ayat yang sama, 24 pasal berikutnya, atau 3,5 tahun berikutnya, Tuhan berkata apa? Pergilah. Awalnya Tuhan bilang, ikut. Tapi setelah 3,5 tahun, pergi. Awalnya Tuhan bilang, kamu akan kujadikan. Tapi setelah 3,5 tahun, Tuhan bilang, jadikanlah. Ini adalah amanat agung yang harus kita responi. Amin. Dan DSCM Surabaya memasuki bukan 3,5 tahun, 26 tahun. Dan Tuhan pastikan hari ini, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini yang harus kita responi. Pertama ikut, sekarang pergi. Bukan ikut terus. Enggak. Pertama ku jadikan, sekarang kamu tugasmu jadikan. Melalui saudara dan saya. Saya tambahkan sedikit, saya minta waktu sedikit karena saya kasih contoh untuk menjangkau orang yang terhilang. Saya teringat Bapak Ibu kisah Sakeus. Ya, kisah Sakeus. Sakeus kalau Bapak Ibu teringat, itu kan dia lari-lari ingin cari Tuhan. Maksudnya ingin melihat Yesus. Padahal dia belum percaya. Ya, dia belum percaya, dia naik. Dan ketika Yesus lewat, Tuhan Yesus berhenti dan berkata, Sakeus segeralah turun, karena aku akan menumpang di rumahmu. Dan ketika itu Sakeus turun dan bersukacita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kisah ini saya renungkan adalah sesuatu yang baik dalam menjangkauan jiwa. Jadi dalam menjangkau jiwa Bapak Ibu, ya, itu bukan terus kita harus hafal firman, ya, kita harus ngelontok, harus sekolah teologi. Enggak. Tuhan sudah ngajarkan yang sederhana. Saya mikir-mikir begini, ada banyak orang di luar sana yang terkadang kita tidak sadari. Sebetulnya orang itu juga ingin tahu tentang gereja kita. Ya, mungkin orang-orang di luar. Tapi enggak ada orang yang punya hati seperti Tuhan. Mungkin kita cuekin aja. Nah, dari sini kita dapat belajar. Itu juga menegur saya. Banyak orang yang seperti Sakeus, walaupun belum percaya, tapi sebetulnya kepingin tahu siapa sih Yesus itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa dia bergembira? Ternyata Sakeus selama ini itu tidak dianggap orang. Dia hanya dianggap sebagai orang yang pemberontak, yang mengkhianati rakyat, ya, orang yang menguras uang rakyat. Dan itu tugas saudara dan saya. Ketika ketemu orang, mungkin kita nggak tahu orang itu latar belakangnya apa. Tapi ketika kita ketemu orang terus, halo Bapak, rumahnya mana? Boleh saya mampir ke rumah Bapak? Seneng tidak karuan. Kenapa kok seneng Pak? Selama ini tidak ada orang yang mau mampir rumah saya. Ya, itu banyak. Jadi kisah Sakeus ini hal yang gampang tadi saya katakan. Tinggal Bapak Ibu mau enggak? Ya. Enggak usah, Pak, saya kasih tahu firmannya ya Pak ya. Orangnya lari Bapak Ibu. Tapi tangkap hatinya. Apa yang dimau? Ya. Jadi banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang kita enggak ngeresponi sesuatu. Seolah-olah itu orang biasa. Tapi coba Bapak Ibu. Ya. Saya pernah ceritakan. Seorang pendeta jalan pagi, ketemu orang, teman saya ini, cerita ke saya. Diam-diam langsung, Pak boleh saya doakan Bapak? Oh iya boleh, nangis. Habis selesai doa, ditanyain, kenapa Bapak nangis?
Karena tidak ada orang yang pernah doakan saya. Duh, hal yang remeh, ya, yang simple, yang diomongkan Tuhan hanya kepada seorang nelayan, itu pasti gampang, Bapak Ibu. Ya. Tidak rumit, ya. Tinggal bagaimana kita menjangkau jiwa ini. Karena ini amanat agung. Ya. Dan yang terakhir di Sakius itu dikatakan juga kan, karena dia juga anak Abraham. Kita semua di tempat ini anak Abraham. Mereka di sana juga anak Abraham. Karena Tuhan tidak melihat siapa anaknya Hagar, siapa anaknya Sarah. Ya. Tuhan cuma melihat Abraham. Jadi hak waris itu sama. Itu menjadi tugas kita untuk membawa mereka masuk ke tempat ini. Amin. Menjadi tugas kita. Di mana di SCM, usia yang ke-26 tahun ini, tempat ini menjadi penuh bahkan gak cukup. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus selamat ber-MK Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau sudah memilih setiap kami akan meresponi pagi hari ini ya Tuhan. Satu hal yang terpenting dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami mau mengikuti jejak-Mu. Apa yang Tuhan sudah teladankan untuk setiap kami. Biarlah 3 panggilan untuk mengikut Yesus. Untuk menjangkau jiwa, untuk bersekutu dengan orang-orang percaya. Ini dapat tergenapi di dalam setiap hidupan kami. Biarlah mereka Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kami yang baik. Sehingga akhirnya kami semua disukai semua orang. Dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa saat ini untuk di SCM Surabaya yang memasuki usia yang ke-26 tahun. Kami percaya Tuhan. Melalui orang-orang pilihan Tuhan di tempat ini. Melalui jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Maka merupakan hadiah untuk Tuhan ketika di SCM dapat menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya tempat ini pasti tidak cukup untuk membawa jiwa-jiwa atau orang-orang yang terhilang itu datang ke tempat ini dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lanjutkan karya-Mu Tuhan, untuk setiap kami, untuk seluruh pekerja-pekerja di tempat ini. Untuk jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara, namun benih itu kami percaya kami tabur di tanah yang baik. Pasti akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar, sehingga kami semua beroleh kesempatan yang terbaik untuk datang kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menghampiri takhta Tuhan yang kudus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, dan kami mengagungkan nama-Mu. Kami pun juga mendengar Tuhan, sabda firman-Mu yang sudah disampaikan pagi ini oleh hamba-Mu. Kiranya melalui firman-Mu ini, kami semua diingatkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk melakukan berbagai perkara di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi berkat firman bagi kami, tambah-tambahkan roh hikmat dan pewahyuan, agar setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami di tempat ini, menjadikan mata hati kami terang, dan kami mengerti kehendak Tuhan, dan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Berdoa Tuhan, bagi hamba-Mu Bapak Sudi Dharma, selaku gembala sidang kami pada saat ini, yang sedang berulang tahun ke-72. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah, dan umur panjang ada di dalam masa kehidupannya. Kekuatan, pertolongan, perlindungan
hikmat, bahkan kesehatan yang baik senantiasa menyertainya. Menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma dan istri yang ada di Kupang, kiranya penyertaan Tuhan nyata atas kegiatannya dan kekuatan pertolongan perlindungan hikmat senantiasa pula terjadi atas kegiatan dari hari lepas hari di dalam kota Kupang ini Tuhan. Kami juga berdoa atas negara dan bangsa kami Indonesia ya Tuhan, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Pak Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran kementerian yang ada. Kiranya lewat kebijakan dan program kerja pemerintah, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, semuanya dapat terlaksana dengan baik, mensejahterakan masyarakat secara luas, dan mendapatkan pengakuan dunia bahwa Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, dan Indonesia penuh damai sejahtera. Berkat-Mu juga limpah Tuhan atas kota kami Surabaya, di mana kami hidup, tinggal. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan kota kami pasca pandemi di kota ini Tuhan. Semuanya program dapat berjalan dengan baik, bahkan Tuhan memberkati seluruh pemimpin kota kami, dari unsur eksekutif, legislatif, judikatif, TNI dan Polri, semuanya dapat bekerja sama dengan baik dan kesejahteraan kota kami tercapai dengan baik pula. Menyerahkan ibadah kami Minggu tanggal 22 Mei 2022 yang disertai dengan ibadah ucapan syukur Hari Jadi GBI Diaspora Sejahtera Surabaya yang ke-26 dan ulang tahun Gembala Sidang kami Bapak Sudi Dharma yang ke-72. Kiranya Tuhan menyempurnakan seluruh mata acara yang sudah kami susun. Tuhan memberkati seluruh peralatan elektronik yang kami pergunakan, bahkan fasilitas internet untuk streaming. Kiranya segala peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan pelaksanaan ibadah tanpa ada gangguan apapun. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Untuk itu berkati Ibu Mika Julia Likito dan tim, berkati hamba-Mu Erwin Prayogo dan seluruh timnya, berkati hamba-Mu Ibu Heni, Ibu Nani, Ibu Rosi yang sudah ikut ambil bagian dalam penyediaan dan penanganan konsumsi dalam pelaksanaan ibadah ucapan syukur. Kiranya jerih payah para hamba-hamba-Mu tidak menjadi sia-sia, dan segala sesuatu yang dilakukan berkenan kepada Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat yang juga Tuhan taruh untuk memiliki kerinduan untuk datang memenuhi gedung ini dalam ibadah ucapan syukur minggu depan. Karena dengan kehadiran jemaat melengkapi sukacita kami pada hari itu, di mana kami telah menggelar ibadah ucapan syukur tersebut Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, sehingga hidup kami dicukupkan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Saatnya kami akan menyerahkan persembahan kami dalam ibadah pada saat ini Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami lakukan, kami berikan dengan nama demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Kami persilakan untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Firman sudah kita dengar bersama-sama. Saat ini waktunya kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Karena kami percaya bahwa firman Allah adalah firman yang hidup. Firman Allah berita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Saat kami menghidupi firman Allah di dalam setiap saudara dan saya, maka firman itu akan jadi dalam hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu, saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari percayalah dan angkatlah kedua belah tanganmu untuk menyembah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh yang kudus yang menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara dari sekarang maranatha hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.